Satu Darah adalah nama klub motor yang berasal dari Belanda. Meski berada di Belanda, nama tersebut terdengar ramah di telinga Indonesia. Klub tersebut didirikan oleh warga keturunan Maluku yang lama menetap di negeri Eropa itu. 7 orang Maluku mendirikannya pada tahun 1990. Eksistensinya sebagai geng motor ternama begitu mendunia. Awalnya, anggota klub ini hanya mewadahi keturunan Maluku. Setelah membuka keanggotaan dari seluruh latar belakang, klub ini semakin besar. Seperti dikutip situs resmi Satu Darah, geng motor ini telah melebarkan sayapnya hingga ke Kanada, Malaysia, Singapura, Thailand, Curacao, Maroko, Suriname, Swiss, Turki, dan juga negeri asalnya Indonesia. Di negeri sendiri, Satu Darah resmi didirikan pada Agustus 2012, berkembang ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bali, dan Maluku. Meski begitu, Satu Darah di Belanda dikenal sebagai organisasi kriminal. Di samping deru motor mereka, aksi kriminal menjadi suara sumbang yang juga terdengar di telinga orang-orang Eropa. Satu Darah MC lebih dikenal dengan klub motor berekam jejak kriminal. Satu Darah dianggap sebagai 1% Club. Sebutan ini tersemat setelah beberapa oknum anggota Satu Darah banyak melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal. Sebutan 1% berasal dari American Motorcyclist Association yang menyebut bahwa 99% pengendara motor adalah warga negara yang baik dan hanya 1% yang kriminal. Ketika disebut sebagai 1%, Presiden Satu Darah menolak keras. Kami bukan para kriminal dan tentu saja bukan organisasi kriminal sebagaimana organisasi ini didirikan. Namun demikian, terdapat emblem 1% pada jaket kulit anggota Satu Darah, entah bermakna apa. Satu Darah merupakan klub motor pelanggar hukum terbesar di Belanda, bahkan di Eropa. Reputasinya jauh menyusul nama-nama klub motor lama seperti Hell Angels, Gremium, Mongolian, dan Bandidos. Satu Darah masuk ke Jerman dengan merekrut beberapa anggota klub yang telah lama berkuasa. Banyak anggota Mongols dan Gremium membelot ke Satu Darah. Hal ini pernah menyebabkan bentrokan di negara tersebut dalam kurun waktu 2013 hingga 2014. Kasus hukum yang menghantui Eropa diantaranya adalah penusukan di sebuah klub di Duisburg, Jerman pada Februari 2013 dan kerusuhan di Copenhagen, Denmark pada Februari 2014. Catatan ini memaksa Kementerian Luar Negeri Jerman melarang aktivitas Satu Darah MC di negerinya sejak 2015. Tak ayal, Satu Darah dianggap sebagai momok dalam dunia kriminal. Oknum anggota Satu Darah banyak yang terlibat aksi kekerasan, prostitusi, dan penyelundupan narkotika. Pada Februari 2017, pemimpin Satu Darah ramai-ramai dihukum karena kasus narkoba dan pencucian uang. Dikutip dari media NL Times, Presiden Satu Darah, Angelo Manuhutu, divonis 25 bulan penjara oleh pengadilan Breda, Belanda. Dia divonis bersama saudaranya Santera Manuhutu yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Berikutnya, anggota klub motor Satu Darah lain juga diringkus karena kedapatan menjual kokain dalam pertandingan sepak bola FC20. Meski dibentuk di Belanda dan terbuka dengan berbagai latar belakang, Satu Darah tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya Maluku. Moto mereka adalah Lawamena Halulua yang artinya jaga muka, sapa pele, kita sapu bersih. Politie menyebutkan setiap anggota wajib memahami sejarah Maluku untuk bergabung dalam klubnya.
Dalam film dokumenter Satu Darah, One Blood, terekam setiap seremoni klub begitu kental dengan tradisi Maluku. Tarian perang adat Maluku, musik, dan bahasa yang dikultuskan begitu kental nuansa Maluku dalam kehidupan klub tersebut. Semua anggota tidak hanya yang berasal dari Maluku begitu khusyuk mengamalkan seremoni itu. Banyaknya orang Eropa yang bergabung dengan klub motor tersebut berlandaskan solidaritas dan ketertarikan akan semangat kesatuan yang terkandung dalam filsafat Satu Darah. Saya sadar bahwa keturunan Maluku selalu dikelabui oleh pemerintah Belanda, ujar salah satu anggota motor klub yang berperawakan Eropa. Meski tidak ada penjelasan khusus soal nama Satu Darah Motor Club, tetap saja nama tersebut akrab dengan struktur sosial masyarakat Maluku pada umumnya. Satu Darah adalah narasi yang telah melekat dan menjadi warisan nenek moyang orang Maluku. Dalam buku Religion, Violence and Conquilation in Indonesia, tulisan Sumanto Kurtubi, orang Maluku sebelum masuknya agama Islam dan Kristiani mengenal istilah gandong, yang artinya rahim. Dari gandong, warga Maluku begitu menghayati apa itu kekeluargaan. Gandong selalu diikuti oleh sebuah janji. Darah satu, darah semua. Mati satu, mati semua. Darah menjadi simbol yang mempersatukan orang Maluku, atau bahasa umumnya Katong Basudara, atau artinya kita bersaudara. Struktur tersebut menjadi dasar semangat kekerabatan antar orang Maluku dimanapun berada. Setelah antar orang Maluku memiliki identitas berbeda seperti agama, kewarganegaraan, asal pulau, hingga status ekonomi, semangat gandong digunakan untuk merekatkan kekeluargaan di tengah perbedaan, bahkan bisa mendamaikan permusuhan. Rombongan Satu Darah pernah pulang kampung ke Maluku pada 30 Oktober 2014. Dalam kunjungan tersebut, seluruh masyarakat dan tokoh Maluku memberi sambutan hangat kepada rombongan Satu Darah. Di salah satu sudut negeri kincir angin, ratusan anggota Satu Darah berkumpul. Salah seorang pemimpin dengan wajah khas Maluku maju ke depan. Pria tersebut berbicara penuh semangat dalam bahasa Belanda. Para anggota yang terdiri pria berbadan tegap mempersilakan wajah gahar mereka dengan raut sedikit termaram, meresapi setiap kata yang diucapkan pemimpinnya. Nukilan film dokumenter Satu Darah tersebut menunjukkan momen kumpul anggota rutin klub Satu Darah. Tidak peduli warna kulit, latar belakang suku, dan juga agama. Wajah Maluku dan wajah Eropa bersatu. Mereka menutup pertemuan dengan teriakan lantang, "Satu Darah tetap, tetap Satu Darah."